nasta'in wa na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Fadhal radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidil salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi fil muqaddimah. Ini bahas tentang hal-hal yang diharamkan sebab hadas. Hadas dalam penggunaan fuqaha, dalam penggunaan ulama, kalau dimutlakan itu hadas kecil. Kata hadas besar dikoyiti. Ini dalam istimalnya ulama. Kalau dalam istimalnya orang yang niat, ya tergantung hadas yang ada pada dia. Kalau dimutlakan. Misal, ada orang punya hadas kecil, basuh wajah, nawaitu raf'al hadas. Maka yang dimaksud adalah hadas kecil. Kalau ada orang junub atau mampet dari haid nifas, dia mandi, nawaitu raf'al hadas, gitu saja. Nawaitu raf'al hadas. Maka otomatis yang dimaksud hadas adalah hadas besar. Kalau dia punya dua-duanya, ya hadas besar ya hadas kecil, junub sekaligus wudunya batal, dia nawaitu raf'al hadas, maka hadas yang dimaksud ya hadas besar sekaligus hadas kecil. Itu dalam penggunaan orang yang niat. Jadi yang ma'ruf sering kita dengar, hadas kalau mutlak maka yang dimaksud adalah hadas kecil, kalau hadas besar maka harus dikoyiti itu dalam penggunaan fuqaha. Untuk orang yang niat tidak ada aturan itu. Untuk orang yang niat ketika dia memutlakkan nawaitu raf'al hadas, maka tergantung hadas yang ia alami. Kalau hadas kecil ya otomatis maksudnya hadas kecil, kalau hadas besar ya otomatis hadas besar, kalau dua-duanya ya berarti dua-duanya. Ya, begitu. Di sini yahrumu bil hadas, hadas yang dimaksud apa? Hadas kecil. Orang yang hadas kecil haram melakukan 4 hal. Kalau hadas besar 6 nanti. Kalau hadas kecil itu 4 hal. Suaranya udah anu. Yahrumu bil hadas as-salatu wa nahwuha. Salat dan semisalnya. Salat di sini baik salat apa? Wajib atau salat sunnah. Haram. Wa nahwuha semisal salat. Semisal salat ini seperti sujud tilawah, sujud syukur, harus punya wudu. Sujud syukur tidak punya wudu, tidak boleh. Itu. Sujud tilawah tidak punya wudu, nggak boleh. Nah, jadi wanahwa semisal sholat itu adalah sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jum'ah itu harus punya wudu. Khutbah Jum'ah. Kalau khutbah selain Jum'ah tidak apa-apa, walaupun tidak punya wudu. Kalau khutbah Jum'ah ini yang harus punya wudu. Gitu. Sholat ini mencakup sholat jenazah juga. Hatta sholat jenazah harus punya wudu. As-sholat wa nahwuha. Kemudian yang kedua wa tawafu. Tawaf ini juga haram. Baik tawaf wajib atau tawaf rukun atau tawaf sunnah. Itu. Baik tawaf dalam rangkaian nusuk, tawafnya haji, tawafnya umroh atau tawaf tatawu. Orang itu kalau masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya dengan tawaf walaupun dia tidak sedang haji, walaupun dia tidak sedang tidak sedang umroh. Masuk Masjidil Haram ya tawaf. Nah, ini. Tawaf ini harus punya wudu. Jadi tawaf apapun harus punya wudu. Itu. Kenapa? Karena ada hadis at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu seperti salat. Salat harus punya wudu, harus bebas dari hadas, maka tawaf juga demikian. Mana kitabnya itu? Illa annallah qad ahalla fihi nutuk. Salat itu tawaf itu seperti salat. Hanya saja dalam tawaf kita dibolehkan bicara. Kalau salat tak boleh bicara. Kemudian yang ketiga, wa hamlul mushaf, membawa mushaf. Yang keempat, wa massu waraqihi, menyentuh mushaf. Nah, jadi membawa mushaf atau menyentuh mushaf ini sama, haram. Nomor 3 membawa. Nomor 3 apa? Nomor 4 menyentuh. Membawa, menyentuh sama-sama haram. Alhamdulillah.
wa hamlul mushaf wa massu waraqihi. Nah, ini haram bagi orang yang hadas. Mushaf itu ada kalanya secara uruf disebut mushaf. Secara uruf disebut mushaf kayak itu. Quran yang lengkap itu ya, mushaf yang lengkap 30 jilid, itu semua orang ditanya apa ini? Semuanya menyebutnya sebagai mushaf. Apa yang disebut sebagai mushaf tidak memperhatikan nulisnya tujuan apa. Apakah nulisnya untuk tujuan dirosah atau selain dirosah. Pokok kalau sudah disebut mushaf urfan, niat tidak ngefek. Haram disentuh dan dibawa oleh orang yang apa? Oleh orang yang hadas kecil. Tapi kalau nggak disebut mushaf urfan, perlu tujuan. Contoh, di papan tulis ini, saya nulis sebagian ayat Al-Quran. Yasin misalnya. Atau Alif Lam Mim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nulis Bismillahirrahmanirrahim. Papan tulis ini, orang secara uruf nyebut mushaf apa enggak? Papan tulis yang ada tulisannya ini, walaupun ditulis Fatihah, orang urufnya nyebut mushaf apa bukan? Bukan, ya papan tulis ditulisi ayat Al-Quran gitu, tapi enggak disebut mushaf lah. Jika tidak disebut mushaf secara urfan, ini tujuan berpengaruh. Ana tujuan nulis bismillah ini untuk apa? Kalau tujuannya untuk dibaca sebagai Quran, karena waktu itu pas jadwal pelajaran di madrasah misalnya, jadwal pelajaran memang ana ngajarnya cara baca Quran dengan benar. Ana ngajar pelajaran Al-Quran, artinya ngajari murid untuk belajar Al-Quran, baca Quran dengan benar. Tak tulis di papan, biar bisa fokus tolabahnya ngelihat ke papan, dituliskan Fatihah, diajari baca Fatihah. Jadi nulis Fatihah di sini untuk tujuan apa? Dibaca. Untuk tujuan dibaca. Maka baru itu berlaku hukum mushaf. Tidak punya wudhu nyentuh haram. Tapi kalau anda nulis bismillah, tujuannya tidak nulis untuk dibaca sebagai Quran. Tidak niat nulis Quran. Niat apa? Niat tabarukan. Biar barokah darsnya, tak tulis bismillah. Atau niatnya latihan kaligrafi. Atau niatnya untuk hiasan. Seperti di background panggung acara ya. Ditulisi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu untuk hiasan ya. Untuk hiasan. Nah, maka enggak haram disentuh oleh orang yang hadas. Wadah ya. Jadi kalau secara uruf disebut mushaf, tidak pengaruh niat. Tapi kalau secara uruf tidak disebut mushaf, niat berpengaruh. Kalau niatnya nulis Quran, haram disentuh. Kalau niatnya bukan nulis Quran, untuk dibaca maksudnya, tidak untuk dibaca, maka apa? Tidak haram. Seperti nulis untuk tabarukan, atau untuk jimat, nulis jimat, atau untuk kaligrafi misalnya hiasan, maka tidak haram. Wa hamlul mushaf wa massu waraqihi. Kalau udah disebut mushaf, yang haram disentuh bukan hanya yang ada tulisannya. Kertasnya yang enggak ada tulisannya, ini juga haram disentuh. Wa massu waraqihi, nyentuh kertasnya walaupun yang kosong dari tulisan. Ini haram. Kemudian wajildihi, sampulnya. Kalau sudah disebut mushaf, hatta sampulnya disentuh juga haram. Sampul di sini kalau masih nempel ke Qur'annya, ke mushafnya kayak gini, jelas haram. Kalau udah lepas, bagaimana? Menurut Imam Ibnu Hajar, kalau udah lepas mutlakon tidak haram. Jadi ada sampulnya mushaf sudah lepas, maka tidak haram disentuh, mutlakon. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau kata Imam Ramli, beda. Nisbatnya masih ada apa sudah hilang? Sampul lepas. Kadang nisbatnya masih ada, kadang hilang. Kalau nisbatnya masih ada, haram disentuh walaupun sudah lepas. Jadi kayak mushaf di situ itu, kayak mushaf kuno-kuno di masjid, kan ada yang lepas ya. Sampulnya udah sobek begini, udah lepas. Lah, yang sudah lepas ini, udah tidak nempel di mushafnya, haram disentuh apa enggak? Kata Imam Romli, tergantung.
Kalau masih nisbat kepada Qur'annya ada, haram disentuh, walaupun lepas. Tapi kalau nisbat kepada Qur'annya tidak ada, tidak haram disentuh. Kapan hilang nisbat itu? Dengan salah satu 3 hal. Ima, sudah dijadikan sampulnya selain mushaf. Ada sampulnya mushaf, lepas. Karena lepas, tak jadikan sampulnya kitab. Anak punya kitab, tidak ada sampulnya. Tak buat bekas sampul mushaf tadi itu, tak pakai jadi sampulnya kitab. Nah, kalau ini hilang sudah nisbatnya. Dulu sampulnya mushaf, sekarang bukan sampulnya mushaf, tapi sampulnya kitab. Atau nama lainnya mantan sampul mushaf. Tidak haram sudah, nisbatnya hilang. Bukan lagi sampulnya Quran, tapi sampulnya kitab. Atau mushafnya sudah terbakar habis, tinggal sampulnya. Nah, ini bukan lagi sampulnya mushaf, mantan sampulnya mushaf, mushafnya udah tidak ada. Ya, maka hilang nisbatnya, nggak apa-apa disentuh orang hadas. Atau mushafnya hilang, jadi mushafnya hilang, isi dalamnya itu hilang, sisa sampulnya tok, ya, sisa sampulnya aja, ya sudah, nggak haram. Kenapa? Nisbatnya kepada mushaf sudah tidak ada. Wadah ya? Kalau Imam Ibnu Hajar tidak harus begitu, pokok udah lepas, nggak dipakai sampulnya mushaf lagi, sudah nggak haram sudah. Walaupun mushafnya masih ada, utuh, cuman lepas. Walaupun sampul ini nggak dijadikan sampulnya yang lain, tetap tidak haram kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli tafsil, jika nisbatnya kepada mushaf masih ada, haram disentuh. Jika nisbat kepada mushaf sudah hilang, maka tidak haram disentuh. Hilangnya nisbat tadi itu ketika mushafnya hilang, rusak, atau dijadikan sampulnya perkara lain. Ini kulitnya. Kemudian wa kharitatihi, wadahnya mushaf, itu juga haram disentuh. Wadahnya mushaf seperti Quran juz-juzan. Quran juz-juzan yang per jilid itu 30 juz ya, 30 juz kan ada wadahnya itu ya. Wadahnya Quran itu haram disentuh. Wadahnya itu haram disentuh. Wa ilaqatihi, alat untuk gantung mushaf. Orang dulu itu biasanya mushaf dibungkus pakai kain, kemudian digantung ya, digantung. Nah, termasuk takdim mushaf seperti itu, dibungkus atau ditaruh dalam lemari yang ada pintunya ditutup, biar nggak kotor, biar nggak kena kotoran cicak atau kotoran lalat atau lain-lainnya. Itu termasuk takdim. Nah, nggak termasuk takdim, Quran ditaruh di atas apa? Rak, nggak ada tutupnya begitu. Nah, ini rawan kotor, rawan kena kotoran cicak atau semisalnya, kurang takdim. Nah, kurang takdim. Kayak kitab di atas lemari kayak gitu itu kurang takdim sebenarnya. Yang takdim itu dimasukkan ke dalam lemari tertutup. Makanya beliau dulu membuatkan lemari itu karena itu diantaranya. Karena ada kitab numpuk-numpuk di meja gitu, nanti ada cicak buang kotoran kena. Nah, ini kan akhirnya najis. Nah, makanya dibuatkan lemari. Nah, jadi kitab itu selama masih cukup ditata rapi di dalam. Setelah dipakai, masukkan ke dalam. Nanti mau dipakai, dikeluarkan lagi. Jadi ditaruh di atas kayak gitu itu, di atas lemari itu termasuk kurang, takdimnya kurang. Karena rawan kotor, rawan kena kotoran burung ya, kotoran cicak dan seterusnya. Taruh di dalam. Nah, itu. Jadi wa ilaqatu, jadi perkara untuk gantungkan mushaf. Jadi kayak apa? Kayak orang dulu itu kain yang dibungkus mushaf digantungkan. Itu juga haram disentuh. Haram disentuh. Wasundukihi, kotaknya mushaf, itu juga haram disentuh. Cuma tiga-tiganya ini, kharitoh, ilaqah, sunduk, 3 hal ini haram disentuh bagi muhtis dengan 2 syarat. 1, memang dipersiapkan hanya untuk mushaf. 1, muaddad. Makanya di sarahnya itu wa kharitatuhu wa ilaqatuhu wa sundukuhu dengan catatan al muaddatu lahu wahdahu. Memang dipersiapkan khusus untuk Quran. Itu 1. Wa huwa fihi, qaid kedua. Ketika itu mushafnya sedang ada di dalam, ini baru haram disentuh. Jadi kotaknya mushaf, lemari wadahnya mushaf, atau kain untuk gantung mushaf itu, kemudian lemarinya mushaf, ini haram disentuh dengan 2 catatan.
memang dipersiapkan lemari ini hanya untuk mushaf. Kotak ini kayak kotaknya jus-jusan, pabriknya buat untuk wadahnya apa? Mushaf. Apa wadahnya apa saja? Enggak. Pabriknya buat memang untuk wadahnya mushaf. Atau lemari di masjid dibuat untuk mushaf. Memang takmirnya, nazirnya membuat lemari itu memang niatnya hanya untuk mushaf. Ditulis lemari mushaf, tidak untuk yang lain. Dipersiapkan hanya untuk mushaf. Di dalamnya sedang ada mushaf, haram disentuh. Hatta ada satu. Lemarinya segede itu. Disiapkan hanya untuk mushaf. Di dalamnya ada mushaf, hanya satu. Tidak penuh. Antum sentuh lemarinya itu haram. Jika memenuhi dua syarat. Beda kalau salah satunya nggak terpenuhi atau dua-duanya nggak terpenuhi, tidak haram. Contoh, lemari dipersiapkan bukan hanya untuk mushaf ya untuk kitab kayak lemari ini. Bukan khusus mushaf. Maka muhdis nyentuh lemari itu tidak apa-apa. Karena memang tidak dikhususkan mushaf. Untuk apa saja? Mushaf dan kitab. Atau kayak di Masjid Jami' itu ada lemari khusus mushaf ya. Iya, pernah masuk Masjid Jami'? Sudah. Pintunya ada berapa? Belum tahu. Katanya sudah masuk. Tidak pernah ngitungnya. Nah, itu. Jadi kayak di Masjid Jami' itu ada lemari khusus mushaf yang nempel di tembok itu. Yang di dalam tembok, lemari khusus mushaf bukan untuk yang lain. Nah, itu kalau sedang ada mushafnya disentuh lemarinya, tidak punya wudu, haram. Tidak nyentuh mushafnya, nyentuh lemarinya. Haram. Tapi kalau pas mushafnya dikeluarkan semua, karena mau dibersihkan lemarinya, mushafnya dikeluarkan semua dalam keadaan kosong, lemarinya khusus mushaf, tapi tidak ada mushafnya sama sekali, dikeluarkan untuk dibersihkan, tidak haram. Jadi haramnya dua ya, mu'addalahu wahdahu, kemudian wahuwa fihi. Ini catatannya. Kemudian yang muktamad juga meja khusus mushaf. Meja yang dipersiapkan khusus mushaf, kalau pas di atasnya ada mushaf, nyentuh mejanya ini haram. Khilafan Ibnu Qasim. Ibnu Qasim enggak. Tapi yang muktamad seperti pendapat Imam Ibnu Hajar, meja kalau khusus mushaf. Kalau ini tidak khusus kan? Untuk apa saja ini? Serbaguna. Nah, kalau ada orang buat meja memang khusus ini untuk mushaf. Di masjid disediakan meja khusus untuk orang yang baca mushaf. Misalnya begitu. Maka kalau pas tidak dipakai, tidak ada mushafnya, disentuh tidak apa-apa. Tapi kalau pas ada mushafnya, antum sentuh kayunya itu, tidak nyentuh mushafnya, haram. Ini haram. Wadah ya? Nah, ini. Ini semuanya menunjukkan betapa nisbat itu berpengaruh. Ini kan kayu. Ya kan? Kayu ini sebelum ada nisbat kepada mushaf, antum taruh di tanah, buang ke selokan. Itu. Dibuat kandangnya ayam yang kena kotoran, tidak apa-apa, tidak haram. Tapi kalau sudah nisbat kepada mushaf, menjadi mejanya mushaf, wadahnya mushaf, sampulnya mushaf, menjadi haram disentuh oleh orang yang hadas. Ini pentingnya nisbah kepada yang baik. Makanya kita berusaha mahabbah ahlul khair, mendekat kepada ahlul khair. Dengan begitu kita akan diperlakukan seperti mereka. Fid dunya wa fil akhirah. Bukan hanya di dunia, tapi juga fil akhirah, keseret. Itu keseret. Bungkus ini bisa jadi percetakan itu sebelumnya karton yang dijadikan sampulnya mushaf itu bisa jadi sebelumnya kardus mie instan. Ketika menjadi kardusnya mie instan, diduduki tidak apa-apa. Dibuat bungkus kotoran tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ditempelkan ke mushaf, jadi sampulnya mushaf, jangankan diduduki, jangankan dibuat bungkusnya kotoran, disentuh dalam keadaan tidak punya wudhu jadi haram. Selama masih punya nisbat. Kalau udah lepas, hilang sudah ya kata Ibnu Hajar tadi. Kalau udah lepas, walaupun dulunya nisbat kepada ahlul khair, kalau kemudian lepas, ya udah hilang. Hilang lagi sudah. Seperti sampulnya mushaf. Karena itu pentingnya menjaga nisbah. Kemudian termasuk yang haram juga wa ma kutiba li dirasati Qur'anin walau bi khirqatin. Itu. Tadi mushaf. Kan tadi ada mushaf, kayak yang mushaf yang sudah cetakan itu disebut mushaf memang sudah. Ini tidak perlu niat ini, tidak terpengaruh oleh niat. Walaupun tidak disebut mushaf,
Tapi ini makutiba li dirasati Qur'anin, dirasa ay tilawah. Apapun yang ditulisi ayat Al-Qur'an untuk dibaca, itu juga berlaku, haram disentuh oleh orang yang hadas. Kayak papan tulis ini. Kalau tidak ada tulisan apa-apa, tak sentuh, tak dudui, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ditulis, misal pas pelajaran daras Al-Qur'an, daras ngajari anak kecil baca Al-Qur'an, tak tuliskan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ngajari surat Fatihah. Saya nulis ini tujuannya untuk dibaca, latihan baca Quran. Maka walaupun tidak sampai satu surat, bahkan walaupun tidak sampai satu ayat, haram disentuh. Kalau niatnya untuk dibaca, bukan untuk kaligrafi, bukan untuk jimat, bukan untuk tabarukan. Kalau nulis bismillah untuk tabarukan, tidak haram disentuh. Nulis untuk jimat, tidak haram disentuh. Nulis untuk kaligrafi, hiasan background, tidak haram disentuh. Kalau niatnya untuk dibaca, haram disentuh. Karena itu buku-buku panduan cara baca Al-Quran dengan cepat, seperti buku Qiraati, buku Iqra, buku Yambu'a, itu ditulisi untuk apa? Hiasan apa dibaca? Dibaca. Lah, itu haram disentuh bagi orang yang nggak punya wudu. Loh, ini tidak ada ayat sempurna, cuman potongan-potongan. Yatafakkarun, yu'minun, ya, yu'minuna, yatafakkaruna, alladzina, dan seterusnya. Potongan-potongan. Tapi itu diambil dari potongan-potongan ayat. Untuk belajar baca Al-Quran, haram disentuh tidak punya wudu. Kalau yang udah jilid-jilid, ada potongan-potongan ayat. Kalau yang jilid-jilid awal, baba, tata, kayak gitu ya, itu tidak haram karena itu bukan potongan ayat. Kalau yang itu hatta tidak punya wudu, dipegang nggak apa-apa. Tapi kalau udah jilidnya agak tinggi, jilid 4, jilid 5, kayak gitu, itu sudah potongan-potongan ayat. Bahkan ada yang ayat sempurna, itu disentuh, dibawa oleh orang yang nggak punya wudu, hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, tergantung niat saya. Saya niatnya tadi nyontohkan, bukan untuk dibaca. Niatnya untuk membuat contoh. Tidak haram disentuh. Nah, tapi kalau pas darsnya daras baca Al-Quran, ngajari anak kecil baca Fatihah, tak tuliskan Fatihah di papan. Walaupun belum sempurna, baru bismillah aja. Tak sentuh, haram kalau nggak punya wudu. Siapapun nyentuh, haram kalau nggak punya wudu. Wadah ya. Nah, karena apa? Ini terpengaruh oleh niat, karena ini papan ini huruf tidak menyebut sebagai mushaf. Karena itu niat berpengaruh. Kalau niatnya untuk dibaca, kalau niatnya untuk kaligrafi, untuk hiasan, untuk jimat, untuk tabarukan, untuk mencontohkan, tidak apa-apa. Tidak haram. Tapi kalau mushaf yang sudah disebut mushaf secara huruf, kayak mushaf yang dijual-jual di toko itu, pabriknya niat apa kita tidak tahu, tidak usah ngurusin niat. Kenapa? Itu secara huruf sudah disebut mushaf. Kalau udah disebut mushaf secara huruf, hatta pabriknya nyetak mushaf itu niatnya ingin dijual sebagai jimat, tetap secara huruf sudah disebut mushaf, tidak pengaruh niatnya. Wadah ya. Di sini. Wa ma kutiba li dirasati Qur'anin. Ini haram disentuh. Walau bi khirqatin. Walaupun nyentuhnya pakai kain, artinya ada satir. Antum nyentuhnya pakai kaos tangan. Jadi nyentuh mushaf haram itu tidak harus kulit langsung nyentuh. Antum bungkus pakai kaos tangan, tetap haram. Atau mushafnya dibungkus kain biar tidak nyentuh, tetap nyentuh namanya itu ya. Tetap nyentuh walaupun pakai satir, haram. Walaupun pakai satir, walau bi khirqatin. Nah, di situ disebutkan wa kharaja bima kutiba lidirasa, kan makutiba lidirasati Qur'anin, sesuatu yang ditulisi ayat untuk dibaca, untuk baca Quran. Jadi perkara yang ditulisi ayat untuk dibaca sebagai Quran. Nah, untuk dibaca ini haram. Wa kharaja bima kutiba lidirasa ma kutiba li ghairiha. Kalau ditulisi bukan untuk dirasa, bukan untuk tilawah, tidak haram. Contohnya kat tamaim. Tamaim itu jimat. Jimat itu asluhu apa? Barang aji di rumah.
Ya, asluhu barang aji di rumah. Sikap masih rupa besi dikekep taruh sini ya, walaupun besi. Nah, itu asluhu. Jadi ada ilal juga dalam bahasa Jawa ya. Itu semuanya ada. Itu salah satu contoh ya. Boto masih abot ditoto. Oh iya kan ditata kan meskipun berat kan sama orang kan ya. Piring, sepi ini lagi pak miring. Kalau pas piring itu miring, nggak ada isinya sepi. Ya. Ya sarung, saat ini barang sing kayak nyurung. Ya. Jadi semua ada apa? Ada mustaknya ya. Gitu. Yang Jawa paham ya, yang Jawa paham. Berkat, kok berkat koper diangkat. Itu. Semua ada mustaknya juga hatta bahasa. Udah, selingan aja itu. Nah, jadi untuk jimat kata maim dah haram. Wa ma ala nahwin naqdi. Di mata uang itu zaman dulu ada sebagian dinasti nyetak mata uang dinar itu ditulisi kul wallahu ahad. Jadi ada mata uang dulu sebagian dinasti, mata uangnya ditulisi kul wallahu ahad. Ini tulisannya enggak niat untuk dibaca, untuk hiasan atau tabarukan, maka tidak haram disentuh dan layam bagi itu. Karena kan uang itu kadang nggak dijaga. Hati-hati. Hatta uang kertas yang sekarang, uang rupiah itu hati-hati antum, jangan diinjak, jangan diduduki. Oh, anak tak hubud dunia tak injak. Hati-hati. Di situ ada tulisan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Alilahul wahid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wah, anak tak hubud dunia, tak injak fulus. Kalau dolar mungkin tidak ada tulisan itu. Kalau rupiah hati-hati. Hatta uang mainan itu. Uang mainan yang dijual untuk mainan anak-anak itu hati-hati. Kalau berserakan di bawah, hati-hati. Di situ ada tulisan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu ada kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Walaupun Latin, ini mu'adzam. Jadi nama-nama Allah, nama-nama Anbiya itu mu'adzam karena namanya, bukan karena hurufnya Arab. Ditulis Arab, ditulis Latin, tetap mu'adzam. Tetap mu'adzam. Karena itu hati-hati. Kalau uang rupiah, dan itu sebenarnya nggak selayaknya itu ditulisi kayak gitu. Ya, nggak selayaknya. Tapi saya udahlah, kenyataannya begitu ya. Kita yang jaga. Sama seperti uang dulu sebagai dinasti, uang dinar itu tulisi kul wallahu ahad. Nah, ini diinjak, diduduki tidak boleh, ditaruh di tempat mustakdar tidak boleh. Cuman disentuh dalam keadaan tidak punya wudhu tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena nulisnya bukan untuk dirosah, untuk hiasan atau untuk tabarukan. Itu. Wadah. Mudah. Wa ma kutiba lidirasati Qur'ani wala bi khirqah. Idlam yuktab lidirasah terusannya itu. Wa huwa la yakunu Qur'an illa bi qasdi halal kitabah. Niat yang dianggap itu niat pas nulis. Setelah itu berubah niat, tidak ngefek. Misal, ini tadi saya nulisnya niat untuk mencontohkan. Maka tidak haram disentuh. Walaupun sekarang wis tak ganti wis niatnya tak buat latihan baca Quran. Tidak bisa. Niat yang dianggap ketika nulis. Terus niatnya siapa yang dianggap? Niat saya atau niat orang yang nyuruh saya atau nyewa saya? Nah ini. Wal ibrah bil katib li nafsihi au tabarruan. Kalau saya nulis untuk diri saya sendiri, yang dianggap niat saya, niat orang nggak dianggap. Atau saya nuliskan untuk orang tabarruan, sukarela, bukan karena disuruh, bukan karena dibayar. Saya nulis untuk diri atau nuliskan untuk orang, tabarruan, yang dianggap niat saya. Misal untuk anak saya nuliskan Fatihah untuk anak saya. Bukan karena disuruh, bukan karena dibayar, saya tuliskan Fatihah. Saya niatnya untuk dibaca, latihan baca Fatihah, maka haram disentuh. Loh, tapi ketika tak kasihkan waladi niatnya dijadikan jimat, percuma, tidak dianggap. Karena saya nulisnya untuk diri tabarruk, maka yang dianggap niatnya orang yang nulis. Tapi wa illa, kalau bukan nulis untuk diri sendiri, tapi nulis untuk orang lain dan bukan tabarruk karena disuruh atau disewa, wa illa fa bi amirihi au mustajirihi. Itu. Maka kalau nuliskan untuk orang karena disuruh, bukan tabarukan karena disuruh atau karena disewa, maka yang berpengaruh niat orang yang nyuruh, niat orang yang nyewa, bukan yang nulis. Nah.
Udah. Kemudian kita lanjut matanya. Nah, tadi walau bi khirqatin, walaupun pakai satir, nyentuh mushaf, bawa mushaf itu haram. Wa yahillu hamluhu fi amti'ah. Halal membawa mushaf bersama barang yang lain. Tapi dengan catatan itu. Amti'ah ini jama' apa harus? Ndak au matain. Wa in saghara jiddan, walaupun kecil sekali itu di sarahnya. Tapi dengan catatan halal itu disentuh, bawa mushaf, bawa ini bukan nyentuh. Bawa mushaf bersama dengan barang lain. Di tas ini misalnya ada mushaf, ada kitab. Tidak saya pegang mushafnya, saya bawa tasnya. Saya bawa tasnya. Di dalam kan ada mushaf. Saya dikatakan bawa mushaf apa enggak? Ada mushafnya di dalam. Dikatakan saya bawa mushaf apa enggak? Yang bawa lah ada mushafnya. Kalau isi baju saya dikatakan bawa baju apa enggak? Bawa baju kan? Enggak nyentuh ke baju, ya. Nyentuhnya ke tas, tapi saya bawa apa? Baju. Begitu juga kalau di dalam ini isinya mushaf. Saya bawa tas ini. Berarti saya bawa mushaf. Bawa mushaf. Ya apa hukumnya ini? Ini kan ada barang yang lain, walaupun kecil. Di dalam ada mushaf dan ada jarum jahit kecil. Tak masukkan ke dalam. Tak bawa tasnya. Berarti saya bawa mushaf bersama barang lain. Wa in saghara jiddan, walaupun kecil sekali. Ya apa ini? Halal jika ingqasadal mata wahdahu. Kalau niat bawa barang, tidak niat bawa mushaf. Di dalam isinya mushaf sama jarum jahit. Atau apalah perkara yang kecil. Saya angkat tas ini. Niatnya bawa jarum. Tidak haram. Au qasad wa kada ingqasadauma, atau tujuan dua-duanya. Tujuan dua-duanya. Ngangkat tas, niatnya bawa mushaf dan bawa jarum. Tidak apa-apa. Niat dua-duanya. Itu. Khilafan li tufa. Kalau kata tufa, kalau tujuan dua-duanya haram. Kenapa? Idza jtamal halal wal haram ghulibal haram. Karena kalau bawa mushaf haram. Kalau bawa jarum dah haram, orang hadas. Ini bawa dua-duanya. Berarti ada yang haram, ada yang halal. Kaidahnya idza jtamal halal wal haram ghulibal haram. Kalau kumpul antara halal dan haram, yang dimenangkan yang haram. Wa kadza ma'alitlaq indal Imam Ramli. Mutlak juga tidak haram. Mutlak itu artinya bawa tas, ya tidak tujuan bawa mushaf, tidak tujuan bawa jarum. Terus tujuan bawa apa? Nah, tafsirnya begitu, tidak haram kata Imam Ramli, kata Ibnu Hajar haram. Cuman tasawurnya, prakteknya sulit. Orang sadar, punya akal, waras, sadar dia. Tahu kalau di dalam ini ada mushaf dan ada jarum, tak bawa. Niat apa? Tidak niat bawa apa-apa. Terus ini ngangkat tadi niatnya apa? Niat bawa tas. Tas isi apa? Niat bawa isinya apa enggak? Iya. Tahu kan itu kalau mushaf, ya otomatis kan pasti ada ya tujuan itu. Jadi at-talaqo ini tasawurnya repot. Semua kasus-kasus yang di fikih at-talaqo itu prakteknya itu seperti apa susah digambarkan. Bawa tas, tahu kalau dalamnya ada mushaf dan ada jarum. Saya niat bawa ini. Enggak tujuan bawa apa-apa. Enggak mungkin orang waras ya. Mungkin, tidak mungkin. Ya tidak niat bawa mushaf, tidak niat bawa, tidak tujuan bawa mushaf, tidak tujuan bawa jarum. Ya apa terus? Tujuan bawa apa? Bawa tas. Tas ini juga mata, berarti itu tujuan bawa mata. Ya, tas ini juga mata. Wadih ya. Lah, ibaratnya di sini wa yahillu hamluhu fi amtiatin. Halal membawa mushaf bersama barang. Membawa apa menyentuh ibaratnya? Membawa. Berarti yang halal membawa. Kata selain Imam Ibnu Hajar, membawa mushaf bersama mata halal asal tidak nyentuh mushaf walaupun pakai satir. Contoh, ini di dalam isi mushaf dan isi kitab. Saya bawa kayak gini. Bawa kan saya kan ya? Nyentuh mushaf apa enggak? Nyentuh mushaf apa enggak? Tidak nyentuh kan ya, ini halal ini. Sepakat kalau kayak gitu. Nah, muskilahnya ketika mushaf ada di bagian depan sini. Ketika mushaf ada di bagian depan. Saya wadai tas. Di depan mushaf, di belakang kitab. Saya pegang gini. Saya pegang ini. Saya bawa. Ini bawa kan ya? Bawa sekaligus megang nyentuh ya. Bawa sekaligus nyentuh. Lah ini kan berarti tangan anak ini nyentuh mushaf walaupun ada
satir tas ini ya. Nah, ada satir. Kalau seperti ini bagaimana? Selain Ibnu Hajar mengatakan haram. Kenapa? Yang dihalalkan hamluhu fi amti'ah, bukan masuhu fi amti'ah. Kalau terjadi masu ya haram. Kata Ibnu Hajar tidak apa-apa, hatta masu. Yang penting jangan niat membawa mushaf. Lah ini sering terjadi kalau misalnya ini mushaf atau surat Yasin. Ini misalnya surat Yasin atau mushaf, tak kantongi. Ini dikatakan bawa mushaf apa enggak? Bawa itu tidak harus dengan tangan, ya. Bawa itu tidak harus dengan tangan. Antum taruh di atas kepala yang bawa namanya. Antum taruh di atas pundak, bahu, bawa. Antum kantongi yang bawa. Bawa siwak. Bawa siwak. Bawa di kantong gitu. Ya, bawa hatta di kantong namanya, Mbak. Bawa tidak harus dipegang tangan bawa itu. Hatta dikantongi itu namanya, Mbak, bawa kacamata. Enggak ada bawa make. Ya bawa namanya, hatta pakai ya. Nah, begitu. Enggak harus kayak pulpen dipegang itu enggak. Bawa baju, yang bawa yang tak pakai ini. Nah, ini. Nah, ini mushaf tak taruh kantong, berarti ini bawa mushaf. Pakaian mata apa enggak? Mata. Nah, orang enggak punya wudu hadas ngantongi mushaf. Ini kategori bawa kan ya? Kategori bawa. Gimana hukumnya? Halal. Jika tidak niat membawa mushaf, niatnya bawa pakaian, atau membawa dua-duanya pakaian plus mushaf, tidak apa-apa. Kalau tidak nyentuh, aman. Sepakat ulama halal. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar sepakat halal. Jadi kalau kepingin sepakat halal, ketika batal, ya jalannya begini ya. Ngantongi mushaf, pakaiannya diginikan, sekiranya tidak nyentuh ke dadanya itu. Sepakat ini. Atau jalannya gini ya. Jalannya gini terus. Atau diginikan pakaiannya. Aman tidak nyentuh. Sepakat Imam Romli dan Ibnu Hajar mengatakan halal. Tapi kalau nempel begini, ini bawa sekaligus nyentuh. Walaupun ada satir kainnya. Tapi nyentuh ke dada. Nah, ini nyentuh. Ketika nyentuh, kata Imam Romli haram. Walaupun niatnya bawa pakaian, tidak niat bawa mushaf. Haram, kata Imam Romli. Kata Ibnu Hajar, tidak apa-apa, hatta nyentuh. Jadi aman-aman saja. Jadi ngantongi mushaf, kemudian naik motor. Di tengah jalan batal. Di tengah jalan batal. Ya sudah, jangan niat bawa mushaf gitu aja. Niat bawa pakaian atau niat dua-duanya. Khilafan li tuhfah ya. Nah, seperti itu. Wa yahillu hamluhu fi amti'ah. Kalau gendong anak yang bawa mushaf, ya apa? Jadi saya hadas, gendong anak. Si anak ini bawa mushaf. Ya apa hukumnya? Kata Imam Romli tidak apa-apa. Itu. Wa yahillu hamlu hamilil mushaf indal Imam Romli. Mutlaqon. Jadi membawa orang yang bawa mushaf, saya hadas, gendong orang yang bawa mushaf, halal mutlaqon kata Imam Romli. Kata Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar berlaku hukum mata tadi itu. Tafsil. Kalau niat bawa mushaf haram. Kalau niat bawa gendong orangnya halal. Kalau niat dua-duanya khilaf. Wadah. Allahu a'lam.